Ini aku akan menjelaskan modul yang pertama di buku metode pengembangan fisik anak usia dini yang berjudul dengan hakikat perkembangan motorik anak. Nah, pada kegiatan belajar 1, kalian akan diajak mengkaji perkembangan motorik anak usia dini. Kemampuan yang diharapkan pada buku ini, kalian bisa menguasai. Setelah mempelajari teori ini, kalian bisa menjelaskan seperti pengertian perkembangan motorik, peranan motorik bagi perkembangan anak, gerakan motorik kasar, dan gerakan motorik halus. Nah, untuk yang pertama, di sini di buku ini akan dijelaskan tentang pengertian perkembangan motorik anak. Nah, jadi setiap gerakan anak usia dini itu sebenarnya melibatkan 3 unsur penting, yaitu otot, otak, dan syaraf. Nah, jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka gerakan yang dihasilkan juga tidak akan bermakna atau tidak terjadi gerakan sama sekali. Nah, berdasarkan unsur otot yang dilibatkan saat bergerak, maka secara umum pengembangan fisik motorik terbagi menjadi 2, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, selanjutnya baik motorik kasar maupun motorik halus itu terdiri atas beberapa macam gerakan. Untuk lebih jelasnya dapat kalian simak pada uraian berikut ini. Nah, jadi menurut Padmonodewo tahun 2000 dia menulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Nah, motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Sementara itu, perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Nah, keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan paling sederhana pun yang dilakukan anak sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh anak yang dikontrol otak anak itu tadi. Nah, jadi otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Nah, selanjutnya aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Nah, jadi semua aktivitas anak itu terjadi di bawah kontrol otak anak itu tadi. Nah, secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak. Nah, dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak. Nah, gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak itu akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Nah, jadi kita kalau melihat perkembangan kemampuan motorik anak itu, kita bisa melihat ketika anak-anak itu bergerak dalam permainan gitu kan. Jadi kita bisa melihat secara jelas bagaimana sampai mana perkembangan kemampuan motoriknya gitu, kita bisa melihat jelas ketika anak itu bermain. Nah, jika anak banyak bergerak akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Nah, berarti kalau misalkan anak itu banyak bergerak, maka manfaat yang bagi diri anak itu tadi lebih banyak bisa diperoleh ketika mereka itu bermain gitu kan. Jadi mereka lebih terampil menguasai gerakan motoriknya. Nah, selain kondisi badan semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Nah, jadi ketika anak banyak bergerak, jadi anak itu lebih percaya diri dan mandiri mereka. Karena sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang sudah mereka lakukan.
Nah, anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia akan tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak-gerak teman-teman sebayanya seperti melompat-lompat, berlari, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan anak itu aktif, nah sehingga perkembangannya itu juga bagus gitu kan, perkembangan motoriknya juga bagus. Nah, sehingga biasanya itu mereka mempunyai keterampilan sosial yang positif. Nah, karena itu ketika keterampilan sosialnya positif, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik gitu kan. Perkembangan lain yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah kemampuan refleks. Nah, kemampuan koordinasi mata dengan organ tubuh lain, tangan, kaki, kepala. Pengalaman motorik anak akan semakin bervariasi dan akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri anak, anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan beberapa kegiatan. Nah, dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya itu ada yang diciptakan pada tahun 2001. Secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada anak usia dini, yaitu ada tahap kognitif, asosiatif, dan autonomos. Nah, pada tahap kognitif itu anak itu berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Nah, pada tahap asosiatif, anak itu banyak belajar dengan cara coba ralat, trial, dan error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali pada masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan anak itu merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Nah, melihat tahapan-tahapan ini, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak selalu. Karena pada anak-anak tertentu, latihan itu tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya. Nah, hal itu disebabkan karena ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya, sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tertentu. Nah, selain itu ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak seperti faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Nah, perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Nah, Yodanto mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kemampuan makhluk dengan lingkungannya. Nah, pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sementara itu, Okeok dalam Paine pada tahun 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi, infansi, sampai masa dewasa, adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia dan kemampuan motorik. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini akan mempengaruhi perkembangan motorik. Selanjutnya, perkembangan motorik itu sendiri akan mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia.
Nah, untuk itu anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan untuk melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Nah, pengembangan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seville Moseley-Keaton pada tahun 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak sebagai berikut. Nah, yang pertama keterampilan lokomotorik. Lokomotorik itu seperti berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Nah, selanjutnya ada juga keterampilan non lokomotorik. Nah, itu seperti menggerakkan bagian tubuh, tetapi anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Nah, itu keterampilan non lokomotorik. Nah, selanjutnya ada juga keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap dan melempar. Nah, kalau misalkan kita biasanya di TK itu kan bisa gitu kan, kita melatih anak dengan menangkap bola gitu, menyambut bola, melempar dan menangkap bola. Nah, dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, yaitu mengingat hasil pengamatan dan menambah pengalamannya. Anak mengamati guru, anak lain atau dirinya saat bergerak. Ia kemudian mengingat gerakan motorik yang telah dilakukannya atau telah dilatih oleh gurunya. Agar dapat melakukan perbaikan dan penghalusan gerak, anak juga memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Secara umum, ada 2 macam gerakan motorik, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Pembahasan lebih terperinci mengenai 2 jenis keterampilan motorik anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus, akan diuraikan di bagian akhir kegiatan belajar ini.